Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul 30 uang perak. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai 16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan untuk menyerahkan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemarin kita sudah merenungkan dua sosok murid Tuhan Yesus yang unik, tetapi sekaligus menggemaskan. Mereka itu Petrus dan Yudas Iskariot. Hari ini kita mendengar lagi apa yang akan diperbuat oleh salah seorang dari antara mereka. Dia adalah Yudas Iskariot. Yudas menemui para imam kepala yang menghendaki Yesus untuk ditangkap dan dibunuh. Lalu dia bernegosiasi dengan para pembenci gurunya itu. Katanya, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Tidak terdengar atau dicatat rekaman pembicaraan mereka, tetapi kepada Yudas, imam-imam kepala itu menawarkan 30 uang perak. Nampaknya Yudas sepakat dan ia mencari kesempatan untuk menyerahkan Yesus. Saudara-saudari terkasih, kalau kita merujuk nilai 30 uang perak pada masa itu, boleh dikatakan itu adalah nilai yang relatif sangat kecil. Nilai itu setara dengan harga seorang budak yang diperjualbelikan pada masa itu. Pengkhianatan Yudas untuk menyerahkan Yesus ini dipandang sebagai penggenapan nubuat yang dapat kita temukan dalam kitab Sakarya bab 11 ayat 12 dan 13. Lalu aku berkata kepada mereka, "Jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku, dan jika tidak, biarkanlah."
Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Untuk dimengerti saja bahwa 1 talenta itu sama dengan 60 mina. Tetapi 1 mina itu nilainya adalah 60 uang perak. Jadi, harga yang ditawarkan Yudas untuk menyerahkan Yesus hanya setengah mina atau 30 keping uang perak. Alkitab mencatat uang itu menimbulkan nafsu dalam diri manusia yang terlalu menghargainya. Namun, nilai sesungguhnya terbatas dan fana. Saudara-saudari terkasih, Yudas Iskariot sudah dipercaya memegang uang kas kelompok Yesus. Bahkan, ia dikatakan biasa mencuri uang itu untuk kepentingannya sendiri. Penginjil Yohanes mengatakan seperti ini. Bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena dia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Yohanes bab 12 ayat 6. Apa yang dilakukan oleh Yudas untuk menyerahkan gurunya demi sejumlah kecil uang, yaitu 30 keping perak, sudah membutakan pikiran dan hatinya. Yudas sudah terbiasa pegang uang. Kalau tidak punya, maka ia melakukan apa saja. Dan dia tidak ragu-ragu untuk menyerahkan guru yang mendidiknya. Maka benarlah firman ini. Akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. 1 Timotius bab 6 ayat 10. Uang hanyalah alat netral. Namun keinginan kuat, tamak, dan cinta berlebihan terhadap uanglah yang menjadi masalah. Cinta akan uang akan dapat mendorong perbuatan jahat seperti penipuan, korupsi, pencurian, perzinahan, dan pembunuhan. Yang terakhir inilah yang telah menjerat Yudas Iskariot. Rasul Paulus mau menekankan dan mengajarkan kepada Timotius untuk setia pada iman dan mengandalkan Tuhan, bukan uang. Ia menyarankan agar kita memiliki rasa cukup dan fokus pada nilai-nilai rohani dibanding mengejar hal-hal yang bersifat duniawi. Saudara-saudari terkasih, hari ini telah dipertontonkan kepada kita apa yang dipikirkan dan dikerjakan oleh seorang murid Yesus, Yudas Iskariot. Uang sudah membelenggunya. Bahkan, dia tidak bisa menghargai semua yang telah diberikan oleh gurunya selama mereka hidup bersama dan mewartakan kerajaan Injil Allah. Yudas disebut sebagai seorang pencuri yang sudah biasa mengambil uang dari kas kelompok Yesus yang dipercayakan kepadanya. Ia merasa nyaman dan ingin selalu berkecukupan. Uang sudah membelenggunya dan bahkan menguasainya serta memerintahnya. Ia bahkan menyerahkan gurunya asalkan dapat uang. Padahal uang yang diterimanya tidak seberapa. Namun ia mau uang. Dia tidak bisa hidup tanpa uang.
Inilah sindiran untuk manusia masa sekarang. Apa yang bisa dikerjakan kalau tidak ada uang? Tidak ada makan siang gratis, korupsi. Siapa takut? Paling masuk penjara. Hati-hati, saudara. Uang tidak bisa kau bawa mati, apalagi menyelamatkanmu. Hanya Yesus yang bisa. Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku dalam hidupku ada kekhawatiran yang berlebihan karena tidak punya uang? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, merenungkan Injil hari ini, kami sedih akan watak Yudas Iskariot. Kami juga bersyukur karena diingatkan untuk tidak memiliki sikap rakus dan tamak, serta mengandalkan uang dalam hidup ini. Tetapi Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.